Kesatuan Republik Indonesia, kemenangan kejayaan agama dan negara, serta kemenangan peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa. Yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk segala urusan keluarga besar Sahibul Hajah pemangku manaqib, dalam hal ini Ibu Neti sekeluarga. Bapaknya loh. Pak itu pemangku hajatnya ada saya, Bu Susi, Bu Susi, Bu Neti, Bu Tia, sama Bu Tia, Bu Tini. Bu Sinten lawan. Atau pemangku manaqib adalah Ibu Neti, Ibu Tia, Ibu Susi, Ibu Titi, Bu Nuni, Bu Nuni, dan Bu Tini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara pokok hikmah amaliyah dan hikmah ilmiah manaqib. Pertama, pembacaan ayat dan suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Farhan.
Selanjutnya dirangkai dengan sholawat At-Tariqiyah akan dipimpin Ustaz Nur Fahim, dan dilanjutkan dengan pembacaan tambih akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Zuhri. Selanjutnya pembacaan tawassul dan akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Anang Asy'ari, serta terakhir Mangkoba akan dipimpin oleh Ustaz Syamsul Mu'alif. Akan dipimpin oleh Ustaz Syamsul Mu'afi dari Gresik, dan ditutup dengan doa, serta akan dilanjut dengan hikmah ilmiah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nur Fahim dari Mojokerto. Selanjutnya ditutup dengan sholawat Bani Hashim 3 kali. Mari kita buka manaqib ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para petugas dipersilahkan secara estafet. Dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد
وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين طريق الأسفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kacamatan Rahmanah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria wanita. Kita coba, Pak Juli saja, Mas. Sabda beliau kepada khususnya sekedar murid-murid pria wanita tua muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaryai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiah Pondok Pesantren Suryalaya, menghadirkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sebatasnya, demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang memberikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat melindungi diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya Adzabun Alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, atau badan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya. Kalau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh, sebaiknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin. Itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, kalau mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya,
sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan ini diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diserangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, gemah, ribah, jinawi, namun penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan, dan disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, janggur batu. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah An-Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhkan segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Suryalaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Syekh Ahmad Syafiqul Wafat Al-Arifin. Al-Fatihah. Sezaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Ila hadza Syekh Abu Hawas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. ومن كفر بالله أجمعين قل الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح آبائه وأمته وإخوانه والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقاربين والشهداء والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى أخي بن آدم ومن حرمة مسألة بينهما إلى يوم الدين. قل بقول الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح ساداتنا وولينا وأمتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة القربة والتابعين والتابعين بإشان إلى يوم الدين كل شهر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رعي أئمة المجتهدين الخالدين في العلماء الراشدين والقراء المخلصين ولتفسير المحجين وأساتذة الصوفية المحققين وإلى رعي كل وليين والتي المسلمين من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها كل شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى وحي سلسلة قدرية ونقصبتية مع على جامع التركي سلطان أولياء عصر الضم قطب العالمين سيدنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وأشهد الشيخ عبد القاسم جنيد بغداد وأشهد معروف الخرقي وأشهد الشيخ سالس القاضي وأشهد الشيخ حبيبي الجامع وأشهد الشيخ حسن البصري وأشهد الشيخ جعفر صادق وأشهد الشيخ يوسف الحمداني الشيخ حجاج البستاني والشيخ حمد الزهر الغالي لقد الشيخ أحمد قادس أبس بالغفار Syekh Talha kali sabut Cirebon, Syekh Makaron, Kiai Haji Abbas Bu Abanam Abbas Qadus Allah wa rasulihi wa abdulihi wa sisilatihi wa adilahum kul syawillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila rohi walidina walidikum wa masyaikina wa masyaikum wa awatina wa awatikum wa liman suana wa liman haqqun alaina wa liman suana wa tawsuana wa qaladana innaka bitu'il khair kullu syawmillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خوفنا خوفنا من آدم إلى يوم القيامة كل شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يأخذه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بآتات كل مخلوق له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بآتات كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Syafwatal Abidin, ya Qawiyal Arkan, ya Habib Ar-Rahman, ya Mujlal Kalamil Qadim, ya Shifa Asqamil Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini sekelumit manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jail dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, Ibu Neti, Ibu Tia, Ibu Susi, dan Ibu Nuni, Ibu Nini, Ibu Tini. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir berjangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Allahumma ansur alaihi nafa'ati wa ridwani wa amitana biaswarihi fi kulli waktu wa makan. Alhamdulillah wa rizqun awliya wa qadwatil asyiya wa qaddir rabbani wal gawsa sanadil Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadir al-Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farris biha humumana wa akshif biha gumumana wa ufir biha dunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana وتقبل بها توبتنا واغسل بها عوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المستشرفين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأدائه الغر المحجلين وأسيائه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana buja ya kana stani kana shalom mustaqim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama dengan barokah manakib kita hadiahkan untuk guru agung kita, guru suci kita, pembiksis jiwa kita, beliau Abah Al-Sodaka Salosero. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barokahnya, sehingga sebagai wasilah rohani kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra putri Abah dan keluarga kita semuanya, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah dan selalu dan memberikan kenikmatan, kebahagiaan kita semuanya di sana. Allah ridha kepada semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah mengembalikan kesehatannya setiap kala. Semoga kita semuanya yang hadir beserta keluarga, anak turut kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya urusan diselesaikan sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, yang punya utang dilunasi sama Allah. Putra putri kita semoga menjadi putra putri yang soleh solehah, yang belum mendapatkan keturunan, semoga diberikan keturunan yang terbaik menurut Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa khususnya agamanya, dan semoga kita semua dipisahkan sama Allah bisa ibadah haji, umrah, Makkah, Madinah, wal Palestina, Turki, Syir. Dan semoga kita semua tercatat murid-murid Abah yang dibahagiakan di sini di dunia dan dibahagiakan kelak di akhirat dengan barokah manakib, barokah mursyid. Allah ridho kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat para wakil talqin, semuanya sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, para kiai, para ustaz, para ustazah, ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus
Sohibul Hajjah, Ibu Neti, Ibu Tia, Ibu Susi, Ibu Nuni, dan Ibu Tini, yang semuanya sangat kami hormati dan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada pagi hari ini setengah siang kita sama Allah dipilih dan terpilih dimasukkan ke majelis yang suci, yaitu Raudhatul Jannah, taman surga. Apa itu taman surga? Majelis zikir yang dikemas sama guru mursyid dengan adanya manaqib Syekh Abdul Qadir. Alhamdulillah, tidak ada majelis yang paling nikmat, tidak ada majelis yang membuat kita bahagia, tidak ada majelis yang paling suci kecuali majelis manaqib. Di mana sucinya? Pertama, awal saja kita banyak Fatihah, kita tawadhu mendoakan almarhum ibu bapak kita, almarhum arwah ahli silsilah orang-orang suci. Kita doakan semuanya, sedekah yang samar yaitu dengan Fatihah pertama. Yang kedua disambung dengan bacaan Quran. Per huruf saja sama Allah dibahas 10 kebagusan. Alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri itu satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri itu satu huruf. Satu huruf saja sama Allah dibalas 10 kebagusan. Berapa banyaknya kita baca Quran. Yang kedua, sholawat. Kita sudah rasa cinta kepada Rasul selalu dikemas dengan sholawat. Tawasul, mankoba, wasiat ditutup dengan mankoba Syaikhul Qadir. Alhamdulillah, inilah majelis bahagia. Abah sangat bahagia, guru mursyid kita senang manakala ikhwan wal akhwat selalu membuka tempat-tempat Raudhatul Jannah, membuka tempat-tempat manaqib. Jadi Abah sangat senang, dan Pak daunnya Abah, majelis manaqib itu lumbungnya beras, lumbungnya padi. Siapa yang suka membuka majelis manaqib, tempat rumahnya dibuka manaqib, di situ ada raudhahnya, ada taman surganya, dan disitulah membawa keberkahan. Dan alhamdulillah ini Surabaya mulai berkembang. Kami berharap di Surabaya itu setiap Kamis malam Jumat bagi ikhwan yang dekat dengan Surabaya, ayo kita ramaikan yang di Surabaya, kita sebarkan di Masjid Nuril Anwar. Kamis malam Jumat kita usahakan kita di sana sebagai pusatnya perwilayah, perwakilan. Kita ramaikan. Di samping itu tidak kalah penting seperti pagi ini, minggu ini, subhanallah, ada di Kebraon. Ada Kebraon ya? Ada Kebraon, Bu Titi, Bu dengan Bu Umi, subhanallah, Kebraon masuk. Ada dari Krian, Bu Solihin. Ada lagi dari Gresik, Ustaz Muafi. Ada, alhamdulillah ini sudah gabung semuanya. Nah, alhamdulillah kita usahakan tetap setiap Kamis malam Jumatnya di Nuril Anwar. Andaikan ikhwan-ikhwan ingin mengembangkan sayap-sayapnya, membuka kegiatan manaqib minggu pagi, silakan. Gantian seperti tadi itu. Pemangku manaqibnya siapa? Bu Neti, Bu Tia, Bu Susi, Bu Nuni, Bu Tini. Nah ini pemangkunya tidak cuma satu saja, tapi bersama-sama dan semuanya dapat. Ini namanya di sini senang, di sana senang, sama-sama senang. Alhamdulillah. Ini kita sudah manaqib pagi sudah 2 kali yang Surabaya. Besok kita usahakan lagi manaqib bulan berikutnya. Bulan apa ini? April? Ini April nih, April. Tapi bulan April, setelah itu April, Mei. Nah, insya Allah di bulan Mei itu di Surabaya, nanti urusan wilayah Surabaya ini nanti. Jadi wilayah Surabaya dalam manaqib Jawa Timur itu ketepatan. Itu nanti wilayahnya Abah Windu, wilayahnya Abah Anang, wilayah Ustadz semuanya, tokoh-tokoh yang di Surabaya. Mohon bahas dengan enaknya, kita hormat ikhwan-ikhwan yang dari Sampang, Madura, Probolinggo, Malang,
Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo. Ini kita barangkali format gimana enaknya itu nanti wilayah Surabaya yang bahas. Tapi kita semoga semuanya ini bahagia. Pasti kata Abah, orang yang selalu meramaikan manakib rezekinya barokah, umurnya barokah. Alhamdulillah. Ikhwan wa akhwat semuanya yang sangat kami hormati, mungkin bulan Mei itu ada 2, mungkin secara manakib Jawa Timur nanti dimusyawarahkan urusan internal Surabaya. Tapi kami berharap minggu pagi itu usahakan seperti ini. Di mana tempatnya? Atau mungkin di tempatnya Bu Titi di mana Kebrahon atau di Krian, biar saling mengikat. Al jamaatu rahmatun, pertemuan rahmat, apalagi manakib membawa keberkahan. Jadi pemakunya banyak, silakan, nggak masalah. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Usahakan. Kata Abah gitu, buka manakib, tapi tetap harus ada perwakilannya. Surabaya di mana tempatnya? Di Nur Anwar, Kamis Jumat, datang yang dekat. Sidoarjo yang dekat, Krian. Katakan mana yang dekat, masuk ke Masjid Nur Anwar. Jadi kita saling menopang, karena semua manakib ini miliknya Abah Aos. Majelis manakib itu miliknya guru mursyid. Dari siapa yang meramaikan manakib, berarti mahabbah kepada guru mursyid. Kalau sudah berguru mahabbah cinta sama guru mursyid, insya Allah guru mursyid akan bertanggung jawab, akan diberikan wasilah, dan Allah pun diketuk untuk apa? Menurunkan berkah rezekinya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan banyak ikhwan-ikhwan itu bingung soal talqin. Talqin itu ada yang tahu, ada yang belum tahu. Dari mana rujuk talqin itu? Kalau kita lihat di kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, itu ada kalimat, ada hadis lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkanlah, tuntunkanlah akan kematianmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama ini kalau di Indonesia, khususnya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu talqinnya tahu 2. Yang dia ketahui 2. Pertama ketika nazah, yang kedua setelah dikubur. Iya. Nazah ditalqin, setelah itu yang nalqin di atas kuburan, yang ditalqin di bawah kuburan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah masih punya hujah itu. Apa salah? Tidak. Tidak salah. Cuman harus diluruskan juga, apa cuma 2 talqin itu? Tidak. Pada hakikatnya talqin bukan di situ. Tapi karena sudah orang punya argumen hujah masing-masing, penafsiran, tidak disalahkan. Pertanyaan yang kedua, apakah di Mekah ada talqin? Ketika orang meninggal dunia, apa ditalqin sana? Katakan setiap sholat, setelah habis sholat fardu, maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mesti ada sholat ghaib, sholat jenazah. Baik di Makkah maupun di Madinah, baik di Masjidil Haram maupun di An-Nabawi. Itu setiap sholat mesti sholat itu, sholat ghaib. Yang kedua, apakah setelah sholat ghaib itu dia ditalqin? Dia apa katakanlah ditalqin, yang nalqin di atas kuburan, yang ditalqin di bawah kuburan, apa ada? Tidak ada. Ini harus ingat. Loh, terus fungsinya apa talqin ini kalau di arah saja nggak ada? Tapi kenapa Rasulullah itu mengeluarkan dalil ini? Mengapa Rasulullah berfatwa seperti ini? Kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Lakinu mautakum. Kalau di Mekah nggak ada, kenapa Rasulullah mengucapkan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah? Akhirnya ulama-ulama mufassirin, ulama ahli tafsir, ulama muhaddisin ahli hadis, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dominannya menalkinkan orang kata mauta itu ada yang menafsirkan nazak sakaratul maut. Katakan kalau ketemu anak yang soleh enak, bapakmu nazak loh, talqinin kan gitu. Kalau ketemu anak yang soleh, akhirnya ayahnya begitu nazak, aduh bo, sama anaknya diingatkan, ojo pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu kalau masih bisa mengucap adumbo. Tapi ketika sudah posisi sesak nafasnya sudah apa bisa dituntun? Coba ini kita berpikir yang logis saja. Apa bisa orang yang seperti itu dituntun dengan la ilaha illallah? Apa yang terjadi? Bahasanya orang-orang mudah-mudahan bisa mendengar. Mudah-mudahan bisa mendengar. Apa mendengar? Ayo coba bahasanya. Kata Rasulullah, hadis Rasul, orang yang naza itu seperti orang yang di tengah laut tenggelam, kelelep. Yang kedua, orang yang naza itu seperti orang mabuk, tidak sadar. Ini apa kita menunggu seperti itu? Ya kalau ketemu anak yang soleh, kalau ketemu anak yang salah-salah, gimana? Siapa yang nuntut ketika nazaknya? Kita berpikir yang dalam ini. Ya kalau punya anak yang soleh, kalau ketemu punya anak yang salah, dituntut apa orang tuanya? Apalagi gak punya anak. Siapa yang nuntun? Apalagi satu kampung kena tsunami, mati semua. Siapa yang nuntun? Coba kita berpikir itu yang lebih luas. Satu kampung kena tsunami, kena gempa, kan mati semua. Siapa yang nuntun? Kalau kita kata-kata talqin itu hanya diuntukkan ketika nazar. Apa boleh, silakan kalau ada yang nuntun. Keandaikan satu kampung kena musibah, bencana, mati semua. Siapa yang nuntun? Siapa yang nalkin? Secara umum, orang nazar itu sudah tidak bisa mendengar. Secara umum 1000 hits volume suara yang keras, katakan suara seperti petir yang menyambar, ketika orang nazar tidak terdengar. Apalagi nalkinnya waktu yang nalkin di atas kubur, yang ditalkin sudah dipendem, diuruk tanah, apa bisa mendengar? Ya kita kan ngomongnya yang realitas saja kita. Jadi kita gali itu ke pemahaman hadis itu. Apa mendengar? Waktu nazar saja tidak mendengar. Hanya semua mudah-mudahan kalimatnya, mudah-mudahan mendengar. Ketika ditalkin, kata Imam Mudin, Pak Mudin, ya fulan, Anda nanti didatangi makhluk Allah. Dia sama-sama makhluk, kitanya Allah, mungkar nakir. Nanti Anda ditanya, diuji sama Allah. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man dinika, wa man kiblatuka, wa man abaka. Siapa Tuhanmu? Allahu, jawablah dengan hujah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Itu sampai yang menggali kubur, sampai apal. Sama aku kak sembahyang, aku suka ngerti kok patakonan dengan kuburan. Akhirnya buat mainan akhirnya. Bukan tambah orang yakin sama Allah, semakin buat mainan. Kenapa? Saking seringnya mendengar itu. Nah ini, apa seperti itu kata talqin itu? Kata mauta itu bentuk masdar. Apa? Akan itu bukan nazar. Siapa yang akan mati? Ya kita ini. Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka kata Abah, yang namanya hari akhir itu bukan besok. Ya hari ini yang kita ada kesempatan umur. Ayo kita hidupkan. Jadi kata talqin itu bukan keluarnya ruh dari jasad, bukan. Yang namanya talqin, menalkinkan kematian itu apa? Matinya hati kita, lupa tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Bukan waktu nazar, bukan waktu di dalam kubur, bukan berarti itu salah, karena itu sudah tradisi kata-kata itu. Jangan disalahkan, nanti jadi fitnah. Tapi kita dalamkan pemahamannya. Talqin itu ada 3 versi. Talqin orang waktu nazar, talqin orang di dalam kubur, dan talqin orang yang akan mati. Siapa yang orang mati itu? Ya kita ini, duduk ini akan mati. Kita tingkatkan lagi, matinya yang apa? Hati kita tidak ingat Allah, itu mati. Gitu loh. Kita sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu yang dikatakan zikir? Bukan. Meskipun Quran kita baca sebaik mungkin bacaannya, makhrajul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, tapi Quran hati tidak ingat Allah. Hakikat sholat itu aqimus sholata li dzikri. Hakikatnya sholat hati wajib fardu ain. Apa fardu ain itu pengertiannya? Fardu ain itu dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dosa. Wajib. Fardu ain setiap orang, individu per orang wajib. Kalau fardu kifayah, kalau ada yang mengerjakan, yang lainnya gugur. Tapi fardu ain semuanya wajib. Jadi ingat Allah bukan di ujung lidah. Ingat Allah itu di hati. Ini wajib. Fatihahnya diucap, tetap zikir khafi. Ini pentingnya talqin zikir. Ya tentu. Ruku tetap kita mengucap subhana rabbiyal azim sekali boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali boleh. Diam dengan catatan diamnya zikir khafi. Ini penting. Selama ini tidak ingat Allah, berarti belum ketemu sholat. Berarti kalau belum ketemu sholat, berarti belum ketemu Allah, belum kenal. Cuman gugur ibadah saja. Banyak orang mengenal Allah pakai lidah. Ini susah. Ada yang bilang, kenapa zikir keras-keras Allah tidak tuli, tidak bisu lagi. Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak bisu. Kenapa keras-keras zikirnya? Perlu diketahui ikhwan wal akhwat semuanya. Selama zikir itu pakai lesan, selama pakai lesan, entah itu pelan sekali, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Misal berjamaah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 halin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berjamaah. Pelan, sedang, keras, itu bukan untuk Allah. Harus dicatat itu. Kenapa? Itu ucapan terdengar telinga kita, bukan telinganya Allah. Harus tahu bedanya, telinga Allah sama telinga kita beda. Pandangannya Allah, matanya Allah tidak sama dengan mata kita. Lesannya Allah sama lesan kita tidak sama, maka Allah tidak butuh ucapan kita. Selama ini banyak orang pikir pakai lesan terus. Apa saya tidak mengatakan salah, tapi bukan di situ. Allah itu diketahuinya pakai sini loh. Wahai Muhammad, jika ada yang mau bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Di mana? Di sini. Makanya kata Imam Ghazali, syariat. Syariat itu apa? Fisik. Usolli fardal dhuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi, usolli tahajudi, usolli duha. Itu syariat. Ruku, warka'u ma'ar raki'in, sujud wasjudu ma'as sajidin. Rukuklah bersama orang yang ruku, sujudlah bersama orang yang sujud. Itu perintah syariat. Tapi menjumpai Allah bukan di situ. Menjumpai Allah itu, kata Imam Ghazali, syariat tanpa hakikat. Mana hakikatnya? Hati kita harus ingat Allah. Aqimus sholata li dzikri. Hakikatnya sholat, hakikatnya puasa, hakikatnya zakat, hakikatnya Quran itu di sini. Zikir khafi. Selama ini tidak zikir khafi, berarti syariat tanpa hakikat zindik. Percuma juga apa fungsinya sholat juga itu olahraga. Selama hati tidak ingin zikir kepada Allah, itu olahraga. Tapi selama ini banyak orang kenapa asik di situ?
karena dia lupa. Inna syaitana aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Orang bisa ruku sujud tapi hati lupa Allah. Banyak orang tidak sadar. Mulai usolli fardhu saja lupa bacaan Fatihahnya, sampai ruku sujudnya salam lupa Allah. Itu bukan sholat, itu olahraga. Sampai Allah pun mengancam kita, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka masuk neraka orang yang sholat ruku sujud tapi hatinya lupa Allah. Ini pentingnya di situ, dan kita ingat Allah di sini. Maka yang dibutuhkan itu di sini. Maka hakikat tanpa syariat zindik, fasyik. Makanya banyak orang-orang sekarang ini ada aliran di mana orang ketemu orang pinter, ahli filsafat, gelarnya profesor doktor, orang dikemas dengan kalimat-kalimat yang membuat dia terlena. Apa yang terjadi? Dia tidak mau sholat lagi, tidak mau rukuk sujud. Akhirnya apa katanya? Ini cukup. Makanya iblis yang menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah meninggal tidak ada. Sudah ribuan tahun. Tapi iblis yang menggoda Nabi Adam hari ini masih taat sama Allah, tawadu ke Allah, tapi meninggalkan syariat, tidak mau sujud ke Adam. Ini contoh ini. Banyak orang sekarang terlena meninggalkan syariat. Nah, inilah pentingnya kita. Talqin dzikir itu menghidupkan rohani kita supaya ruh kita, jiwa kita ingat kembali bahwa aku ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fungsinya talqin. Kira-kira kita gimana belajar dzikir bareng-bareng? Bisa ya kita belajar dzikir? Mau kita sama-sama. Jadi tujuannya apa? Supaya ketika kita sholat, syariatnya sudah jalan, tinggal nambahin dzikir ini harus ada. Selama hati tidak ingat Allah, tidak ketemu khusyuk. Yang ada cuma tumakninah. Tumakninah itu gerakan, khusyuk itu di hati kita. Maka penting dzikir ini, dzikir khauf itu penting. Supaya apa? Menghasilkan khusyuk hadirnya Allah pada diri kita, dan kita merasa punya Allah, itu Tuhan kita. Akhirnya mengucapkan apa? La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud illallah kecuali Allah. La maksuda illallah. Tidak ada yang kita maksudkan, kita tuju, kita harapkan illallah kecuali. Dan gimana menjumpai Allahnya? Pakai ini, di sini cari Allahnya. Bukan digerakkan, tapi tetap wajib pakai gerakan. Sholat duhur wajib takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam tertib. Itu penting dzikir ini. Makanya burung dara itu bisa terbang butuh dua sayap. Ingat ini. Siapapun kalau lihat burung dara, lihat itu. Apa ada burung dara tanpa satu sayap bisa terbang? Gak ada. Semua butuh dua sayap. Apa? Ya syariatnya fisiknya gerak, hatinya juga gerak. Syariatnya fisiknya, hakikatnya hatinya ingat Allah. Dua-duanya jalan. Fafirru ilallah, terbang kepada Allah. Apa? Gerak fisiknya jalan, hatinya ingat Allah. Inilah pentingnya kita belajar dzikir itu. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng menambah apa yang kurang pada kita. Sekarang kita sudah sholat, cuma tinggal satu, supaya kita ingat Allah dan merasa memiliki Allah, bisa mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Gimana kita sama belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis saya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barangkali ada yang batalkan keluarganya, boleh. Kalau sudah talqin, batalkan keluarganya yang almarhumah, ibu bapak atau saudaranya, boleh. Diniatkan atas nama yang almarhum itu. Sekarang ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sebatas muqaddimah, tidak perlu dihafal, cuma sebatas muqaddimah saja. Yang perlu diketahui ada 2 zikir yang akan ditancapkan, ditanamkan sama guru mursyid. Siapa guru kita nanti? Guru rohani kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Al-Qadir Nasaban Qadasal Sirah. Dengan panggilan akrabnya Pangersa Abah Aus Qadasal Sirah. Karena keterbatasan waktu dan tempat, dengan bijaknya Abah hari ini pinjam lesan saya untuk menuntunkan 2 zikir kepada dengan semuanya. Pertama, zikir jahar. Apa itu zikir jahar? Zikir yang pakai suara, dijaharkan, disuarakan. Baca subhanallah juga zikir, baca alhamdulillah juga zikir, baca Allah Akbar juga zikir, baca Quran juga zikir, baca sholawat juga zikir. Cuman ada afdalnya zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir yaitu la ilaha illallah. Supaya kalimat ini bisa bertumbuh kembang seperti pohon syajarah, setiap saat akan berbuah. Apa buahnya itu? Tentunya lewat iman. Dengan zikir ini tujuannya apa? Menguatkan iman kita. Kalau iman kuat, maka akan menghasilkan kesabaran, kekhusyuan, kedamaian macam-macam, kedermawan macam-macam. Itu harus ditancapkan. Di mana tancapannya? Perhatikan. Kepala kita semua jadikan pennya, pen. Kalimat la itu nanti dipatri, dipaku, diukir di bawah pusar. Dirasakan dulu. La, dirasakan dulu. Setelah itu ditarik pelan-pelan naik ke atas. La, lewat tengah dada, lewat ujung hidung, terus naik sampai di tengah alis, naik sampai ubun-ubun. Kalimat la dari bawah pusat dirasakan dulu. La, dirasakan, ditarik pelan-pelan sampai ubun. Tujuannya apa? Quran yang ngomong, akan aku gelincirkan anak cucu Adam. Dari mana kamu menggelincirkan anak cucu Adam iblis? Dari depan, belakang. Sama guru mursyid, disiasati dengan dibentengi dengan kalimat la ilaha, dipukulkan ke dada kanan. Ilaha, ilaha. Tujuannya membentengi godaan iblis samping kanan. Illallah, dipukulkan ke dada kiri. Illallah, illah di atas susu kiri, Allah di bawah susu kiri jari. Tujuannya membentengi godaan iblis samping kiri. Dibaca 3 kali dengan suara yang kuat, dengan pukulan yang keras. Setiap kalimat itu tahan nafas. Tujuan kita semata-mata mengharap ridha Allah. Ingat satu, tujuan kita hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, melempar jumrah. Iblis tidak di Mekah. Iblis bukan di bulan. Iblis nongkrong di hati kita, yang menghembus-hembuskan sifat malas ibadah, yang menghembuskan supaya hati kita lupa Allah. Maka iblis tidak perlu dinasihati, dia lebih pintar. Maka harus kita gempur, kita pukul. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jelas? Sekarang ikuti saya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tundukkan kepala, tunduk, pejamkan mata. Bayangkan kalimat telah di bawah pusat. Kata orang Jawa di bawah udel. Rasakan dulu nanti.
Dari situ kalimat la nanti dirasakan dulu, ditarik pelan-pelan sampai ubun-ubun. Tujuannya membentengi godaan iblis depan belakang. Ilah dipukulkan ke dada kanan, illallah dipukulkan ke dada kiri. Dibaca 3 kali dengan suara yang kuat, dengan pukulan yang keras. Setiap kalimat tahan nafas. Semata-mata mengharap ridho Allah, yang kedua melempar jumroh. Fokus tahan nafas. Hari ini kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan nafas. Mulai. La ilaha illallah. Lagi tahan nafas yang kuat. La ilaha illallah. Lagi tahan nafas, sekali lagi. La ilaha illallah. Ditutup Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangannya, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu nabiyina bihi min jami'il ahwali wal afat wa qulna bihi jami'il hajat wa tutahhiruna bihi min jami'il sayyi'at wa qulna bihi min jami'il hajat tuballighuna bihi rasulullah min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyinuna ka'annama yubayyinu Allah wa tuwaffa 'alaihim fa man kadaba fa inna nafsihi wa man awfa bima nadala wa fasiyatihi ajrun 'azima wa tasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma al-ahya silsilatul qadir wa sablan masulaya. Wa jami'al turuq khususan tawdil al-awliya wa tabi'in bin Syamsuddin Abdul Qadir Jilani Qaddas Al-Asrabil Qasim Junaid Al-Barakh Sambas bin Abdul Ghaffar wa Silsilah Talha Al-Sabr Syurban Syukurullah Mubarak dan Muhammad Sama Syuaib wa Fatah Julani Kumsa Kursiduna fi hadha zaman Muhammad Abdul Ghawsaf wa Maslul Al-Qawmin Rasul Mufurul Iman Silsilah Al-Khairin Anhum Yusalli Lahum Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Nasta'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwan wa akhwat Bapak semuanya, kita sudah punya alat untuk menguatkan iman. Menguatkan iman bukan mendengarkan ceramah, bukan berarti tidak boleh. Dengan apa? Jaditu imanakum biqauli la ilaha illallah. Amalkan itu kata panggil sahabat bermusyir, jangan kurang dari 165 kali 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 165 kali 5 waktu. Cepat kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keras itu reremputan. Itu remputan madrasah. Jahar la ilaha illallah. Kalau ingin sembuh, apalagi penyakit dalam, pukul illallah, illallah. Kuat apa? Kuatkan jantung kita. Kalau jantung kuat, maka ucap hasbunallah kuat. Maka kata orang Jawa, nah nek nang Surabaya hati-hati. Hati pertama perasaan. Kalau perasaannya orang itu tidak stabil, pasti bermasalah jantungnya. Maka supaya jantung terstabil, perasaannya dikuatkan dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Jangan kurang dari 165. Lebih banyak lebih baik. Andaikan kita sibuk repot ada urusan ini, dibaca 3 kali, nanti waktu longgar dirapel. Maka pentingnya kita bermajelis supaya saling mengikat satu sama lain. Maka kami berharap siapa yang dekat di Surabaya ini gabung di Masjid Nurul Anwar. Supaya apa? Saling mengikat, saling menopang, membenteng bersama-sama dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang mat iman. Yang kedua, ada zikir bukan pakai lesan, tapi apa? Di hati kita 2 jari, di bawah susu kita 2 jari. Saya nonton pakai lesan, di mana zikirnya? Di hati kita. Di bawah susu terjadi di situ nanti dikirnya apa? Saya nonton pakai lesan, ibu bapak lesannya dikunci rapat-rapat. Apa dikirnya? Lafadznya ismudat lafadz Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi maksudnya ketukan ini apa? Ketukan ini jantung maksudnya. Jadi jantung kita disambungkan dengan zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jelas?
Ikuti saya. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi afini mahabbataka wa ma'rifataka. Tundukkan kepala, tunduk seperti tanda tawadhu kita kepada Allah. Pejamkan mata, merem. Bibir kita atas merapat, mingkem. Gigi kita atas merapat, gigit. Lidah kita dilipat di langit atas. Ilat pun ditekuk di atas, langit atas. Dagu tempel di dada. Janggut pun tempel di dodol. Melihat kita di bawah susu kedua jari, mengkok miring, melihat di bawah susu kedua jari. Tahan nafas sekuatnya, jika tidak kuat keluarkan. Saya nuntut pakai lesan ibu bapak, lesannya dikunci rapat-rapat karena dikirim bukan untuk kita tapi untuk Allah, supaya ruh kita disambung dengan Allah, kenal Allah dan dikenal Allah. Fadkuruni adkurkum. Fokus tahan nafas, jika tidak kuat keluarkan. Fokuskan hari kita harus kenal Allah dan ma'rifatullah. Manusia dikatakan kenal Allah, manusia dikatakan ma'rifatullah, manusia dicintai Allah. Tancapkan lafaz ismu dan lafaz Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Rapatkan lesannya. Ini mungkin dikit kita bukan untuk di lesan tapi di hati kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus di dalam. Inilah alat khusyuk. Selama hati kita tidak berzikir ini Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, kita gak akan ketemu khusyuk. Yang ada cuman pura-pura khusyuk. Ini alat sabar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tanpa zikir ini kita yang ada cuman pura-pura sabar, tidak kuat, kita akan putus asa. Kembali kepada Allah. Yang punya kesabaran itu Allah, yang bisa menuntun kita Allah. Kembali kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Selama hati kita tidak berzikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, kita banyak menipu Allah. Kita banyak mendustai Allah, pura-pura khusyuk padahal kita tidak khusyuk. Khusyuk itu hati kita ingat Allah. Waktu takbir, sebelum sholat, kita sudah ingat Allah karena cinta kita kepada Allah. Kita minta ampunan Allah. Kita bersama Allah karena kita dari Allah, kembali kepada Allah. Waktu baca Fatihah, hati kita selalu ingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Waktu ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Tapi hati kita Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Selama gerakan kita itu tidak bersama Allahu Allah, Allahu Allah, banyak sekali kita dibingungkan, dibengkokkan sama setan iblis. Maka banyak orang sholat lupa Allah. Maka hari ini, siang ini, kita dibimbing mursyid. Kembali ingat Allahu Allah, Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Kita tidak ada dulu, kita telanjang, menangis. Kita butuh pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita pun nanti akan kembali mati, harus bersama Allah. Maka kita dari Allah kembali kepada Allah supaya kita bersama Allah. Gimana caranya? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus kapan kita zikir ini? Waktu kita duduk seperti ini. Kita berdiri, berjalan, sampai berbaring, tidur, bangun tidur, sampai kita ke kamar, dimanapun kita berada. Andaikan kita lupa, cepat-cepat kita ingat. Andaikan itu putus, cepat-cepat kita ikat terus. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, ya Allah. Selama ini hati kami tidak pernah menyebut namamu, ya Allah. Cuma hanya di lisan saja, ya Allah. Selama ini kami tidak merasa hadir dengan Engkau Tuhan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Hanya rahmat kasih sayangmu, ya Allah, yang kami harapkan, ya Allah, atas dosa-dosa kami, ya Allah. Hanya rahmatmu, ya Allah. Tanpa rahmat begitu hinanya kami, ya Allah. Jangan kau siksa kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami, ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah. Bersama orang Rasul ingat kepadamu, ya Allah. Rahmati kami bersama keluarga kami, ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami dalam posisi suruh khotimah, ya Allah. Bimbinglah kami agar kami selalu bersamamu, ya Allah. Bersama keluarga kami, anak turun kami semua, ya Allah. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bersamamu, ya Allah. Kembali kepadamu yang kau sambut, ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sekarang matanya bisa melihat, bisa bernafas, tapi melesan masih terkunci rapat-rapat. Masih kita tuntun. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Keluarkan dengan apa di hati kita? Keluarkan dulu. Tutup. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berkarya Syaikhul Qadir sallallahu Barakallahumma Syekh Muhammad Abdullah sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana mudallin mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah diberi iman kepada Allah dengan bimbingan mursyid. Maka sahabat, yang kedua kita sudah punya al-khusyu', al-ihsan, yaitu dzikir khafi. Dan hari ini semoga kita selalu diistiqomahkan sama Allah. Dan semoga ingat, dzikir khafi jangan ditunjukkan ke siapapun. Itu rahasia kita dengan Allah. Itu rahasia Allah yang maha besar, yang sangat rahasia. Jangan ditunjukkan. Kalau ingin menyelamatkan keluarga kita, Quran fusi kemadara, bawa ke guru mursyid atau wakilnya. Semoga itu dapat yang dapat kami sampaikan. Ada guna manfaatnya buat kami pribadi khususnya dan kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya jalal ya mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli 'alan nabiyil Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'alan nabi
وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلى بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله يا أهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة وبالآمن وبالأمة يا ذي البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.